Nah, untuk mat tobi'i selanjutnya adalah mat tobi'i ya. Mat tobi'i ya itu kenapa disebut mat tobi'i ya? Karena tanda dari kita baca panjang suatu huruf itu adalah huruf ya yang sukun. Jadi, kalau tadi kita mengenal tanda fathah, yaitu kita kalau sebutnya itu A, kalau bunyinya itu A. Nah, yang ini bunyinya I, yang bunyinya I adalah harokat kasroh. Nah, ketika huruf yang berharokat kasroh, kemudian dihadapkan dengan di depannya ada huruf ya yang sukun, maka itu juga dibaca 2 harokat atau panjang. Misalnya seperti ini. Nah, bi ini ketika tidak ada ya-nya, maka kita baca satu ketukan, bi. Tapi ketika ada ya yang sukun di depan bi, maka bi dibaca panjang, bi. Misalnya, jiji, nini, dan seterusnya. Misalnya ini lagi, fa ada mat tobi'i alif, fa'ala. Nah, ketika fi ada bubuhan huruf ya yang berharokat sukun, fi'ala. Dan contoh seterusnya bisa dilatih sendiri. Nah, kemudian selain ya tadi, harokat kasroh juga kita baca panjang, atau huruf berharokat kasroh kita juga baca panjang ketika harokat kasrohnya itu tegak. Misalnya seperti ini contohnya, hi. Nah, hi ini dibaca panjang. Harokat kasroh yang aslinya, yang biasanya itu seperti ini, agak sedikit miring, tapi ketika dia tegak seperti ini, maka itu juga dibaca panjang. Misalnya ini, hadihi. Nah, hi-nya juga dibaca panjang. Biasanya itu adanya di huruf H saja. Nah, setelah mat tobi'i ya, kita ketemu lagi dengan mat tobi'i waw namanya. Nah, mat tobi'i waw ini adalah untuk huruf yang dibaca panjang yang diawali dengan harokat dhammah. Harokat dhammah itu apa? Harokat dhammah itu yang membuat suatu huruf berubah menjadi bunyinya u. Misalnya ini, nah, ba yang berharokat dhammah, maka bunyinya jadi bu. Tapi ketika bu ini di depannya ketemu dengan huruf waw yang sukun, maka ini jadi dibacanya 2 harokat panjang, bu. Misalnya contoh lagi di bawah, tabah, yatubu. Jadi harus jelas ya, mana yang panjang dan mana yang pendek. Nah, kemudian ini juga ketika ada alif di depannya, maka ini dianggap tidak ada saja. Jadi ini kita tetap bacanya panjang, qalu. Nah, untuk sebelahnya, jadi ada tanda harokat dhammah, tetapi dia terbalik. Kalau dhammah biasanya kepalanya di atas, seperti ini bentukannya. Nah, kalau yang ini dia terbalik. Ini juga mengindikasikan bahwa huruf tersebut harus kita baca 2 harokat juga. Misalnya seperti ini, ma'ahu. Nah, biasanya juga berada pada huruf-huruf H saja. Yadahu, walahu, yarohu, dan seterusnya. Nah, itu tadi materi tentang beberapa bacaan huruf hijaiyah, huruf aslinya, terus kemudian juga materi tentang mat tobi'i atau tanda-tanda panjang. Nah, kemudian di sini di Iqra 3 halaman 29 itu sudah lengkap termasuk contoh-contoh dari gabungan antara mat tobi'i alif, waw, dan ya. Jadi di sini misalnya contohnya di sini, turawidu fataha. Nah, ini harus jelas kita baca huruf mana yang panjang dan mana yang pendek. Jangan dicampur lagi. Terus kemudian kaf. Nah, kaf ini ketika disambung dengan alif, maka bentukannya seperti ini. Kaf yang seperti ini juga dibaca panjang karena ada alif di depannya. Ka, nu, fiha, fa, kihina. Nanya tidak boleh kihina.
Karena na-nya ini tidak ada tanda panjang, tidak ada alif atau harokatnya juga tidak tegak seperti itu. Jadi bacanya diputus pendek. Fakihina. Kemudian misalnya yang ini. Hada. Jadi hanya tidak boleh hada. Karena hanya pendek, dibaca pendek. Hada na subulana. Jadi di sini ada beberapa huruf yang pendek semua. 1, 2, 3. Nah, ketika ketemu dengan huruf yang pendek semua, ini ketukannya sama. Tidak boleh ada yang dipanjang-panjangkan. Subulana, seperti itu. Baru ketika na-nya baru kita panjangkan karena na-nya ada tanda alif, matobi alif di sini. Baik, cukup ini saja materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.